Chapter 246 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Shishiba sudah pernah bilang, di mana chapter ini tidak lagi memperlihatkan pertarungan Sakamoto melawan Uzuki, melainkan memperlihatkan pertarungan Nagumo versus Oki. Wah, chapter terakhir mereka bertarung itu di chapter 222. Berarti sudah 24 chapter alias lebih dari 6 bulan loh. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, ronde kedua Nagumo versus Oki. Diawali dari gedung-gedung pencakar langit, wajah Oki yang serius dengan goresan luka di pipinya, serta Nagumo yang tersenyum meski wajahnya lecet. Di sini mereka berada di jembatan layang, di mana pengendara mobil masih melakukan aktivitas harian seperti biasanya. Dalam sekejap, Oki menyerang Nagumo menggunakan tombak tajamnya yang diputar. Lalu Nagumo memblokirnya menggunakan senjata tajamnya yang berbentuk seperti sabit. Masing-masing dari mereka terpaksa mundur, namun Nagumo segera berlari mendekat membawa kumpulan senjata tajamnya. Dari dekat, kita pun diperlihatkan kalau Nagumo mulai mengganti senjata tajamnya itu dengan rantai besi. Ternyata itu digunakan oleh Nagumo untuk mengikat tubuh Oki Minasan. Tentu saja, Oki terkejut. Dan dengan wajah polos, Nagumo lantas melemparkan ujung rantai itu pada truk kontainer yang melintas di bawah mereka. Naas bagi Oki yang langsung ditarik oleh truk kontainer itu, sementara Nagumo hanya dadah sambil tersenyum senang. Tapi Oki masih bisa menggerakkan tangan kanannya untuk menarik kerah baju Nagumo agar ikut bersamanya. Hal itu membuat Nagumo mendapatkan senjata makan tuan. Kita pun diperlihatkan bagaimana kedua pembunuh bayaran elit ini tertarik oleh rantai hingga menabrak pagar jembatan layang sampai hancur. Di saat keduanya terjatuh ke aspal, dengan cepat keduanya menahan bobot tubuh mereka agar tidak terlempar menggunakan sepatu pantofelnya Minasan. Pada akhirnya, mereka tetap terseret, tapi posisi mereka berdua masih berdiri, sehingga di tengah-tengah situasi sulit itu, mereka masih bisa bertarung jarak dekat. Nagumo menyerang Oki menggunakan sabitnya, lalu Oki berhasil memblokirnya sambil tetap memegangi leher Nagumo. Sekarang, wajah Nagumo sudah sangat serius Minasan. Begitupun Oki yang alisnya sampai merengut. Ketika supir truk kontainer berbelok ke kanan, keduanya masih ikut terseret dan berbelok mengikuti arah mobil. Untung saja jalanannya sepi ya. Kalau lagi ramai bisa berabe itu. Namun keduanya terseret sampai menabrak pembatas jalanan di daerah pantai. Dan alhasil, Nagumo seolah terbang jauh sampai mendarat ke kapal wisata. Wah, padahal jarak kapal wisatanya sangat jauh loh. Menariknya, orang-orang yang sedang menikmati hidangan di atas kapal justru tidak kaget melihat Nagumo yang menghancurkan atap kapal serta menghancurkan makanan dan minuman di atas meja mereka. Di sini mereka santai sekali ya Minasan. Apa sudah mabuk kali ya? Nagumo pun kembali tersenyum sambil memberikan pelayanan dengan menuangkan minuman ke gelas penumpang. Halo, permisi, silakan. Ini segelas penuh. Ramah sekali ya. Sedangkan Oki, ternyata dia jatuh ke laut Minasan. Dengan sekujur tubuhnya yang basah kuyup, dia mulai naik ke atas kapal yang sama lalu menegur Nagumo. Hei, tunjukkan label botolnya saat menuangkan minuman ke orang yang statusnya lebih tinggi. Mendengar itu, Nagumo kembali menunjukkan raut wajah serius, menanggapinya dengan berkata, "Duh, Pak Oki ini sifatnya kaku sekali. Shishiba memang sudah pernah bilang sih." Waduh, ini judul yang dipakai pada chapter kali ini. Ternyata maknanya adalah Shishiba yang bergosip soal Oki pada Nagumo. Siapa sangka Nagumo justru melemparkan minuman yang ada di tangannya itu tepat di wajah Oki. Tapi Oki dengan cekatan mampu membelah dua botol kaca minuman itu menggunakan tombak tajamnya, lalu meminumnya dengan santai. Nagumo melanjutkan perkataannya bahwa sampai sekarang dia masih tidak habis pikir.
Kenapa orang semacam Pak Oki mau terlibat dengan Slur? Dan pertarungan pun kembali terjadi di mana mereka saling adu serangan menggunakan senjata tajam mereka, tapi penumpang kapal itu santai sekali. Oki bertanya balik, memangnya Nagumo mau apa? Kau sudah paham apa Nagumo mau kembali? Dengan serius, Nagumo menjawab, sudah pasti tidak sih. Membuat Oki menghentikan serangannya dan berucap, ya ampun. Oki mulai menjelaskan pada Nagumo bahwa dia hanya tidak ingin jumlah pembunuh bayaran yang kompeten sampai berkurang. Nagumo pun terkejut mendengarnya. Oki menyuruh Nagumo melihat Osaragi sebagai contohnya. Tangannya kurus, tapi dia bisa mengayunkan gergaji bundar raksasa seolah beratnya seringan bulu. Pertanyaannya, sekeras apa dia sudah menempa diri untuk hal itu? Shishiba juga sama. Pasti dia sudah mengasah diri siang sampai malam sampai yakin bahwa palu kambing adalah senjata mutakhirnya. Oki pun sampai pada kesimpulan betapa indahnya hasrat membunuh yang sudah diasah sampai tajam. Di momen itulah Nagumo sadar kalau Oki mengucapkannya dengan tatapan yang menyeramkan. Oki menyambung ucapannya, mempertanyakan, tapi apa yang terjadi? Di masyarakat modern, jumlah pembunuh bayaran terus menurun. Kalau dengan asosiasi yang masih menggunakan cara-cara lama, maka seni luar biasa yang Oki cintai ini akan terus tergerus dari tahun ke tahun. Nah, ekspresi Nagumo di sini lucu sekali, minasan. Dia mempertanyakan, memangnya Slur tidak pernah menghabisi pembunuh bayaran juga? Membuat Oki menjawab, kalau demi menciptakan kekacauan di masyarakat, demi misi membunuh bertambah, maka tidak masalah bagi Oki untuk bekerja sama dengan orang yang dulunya musuh. Nagumo pun berkomentar, sulit bagiku untuk memahami alasanmu. Oki lalu memperbaiki kacamatanya dan berkata, tak masalah. Seorang pembunuh bayaran tidak perlu memikirkan hal kecil. Fokus saja pada hasrat membunuh tanpa emosi. Bukankah begitu? Oki lantas menghancurkan kemudi kapal itu menggunakan tombaknya. Saat itulah kapal wisata yang mereka tumpangi mulai bergetar dan mengagetkan Nagumo. Lalu kapal itu melaju dengan sangat cepat menuju ke daratan. Siapa sangka kapal mereka kini melesat naik menghancurkan besi penghalang. Waduh, padahal ada lansia yang sedang mengajak anjingnya jalan-jalan dan ada juga pelari culture di sini. Kemudian di ujung jalan mereka terdapat gedung kasino, tetapi mereka tak dapat melakukan pencegahan apapun sehingga kapal wisata mereka masuk ke gedung kasino itu menghancurkan pintu depan serta ruangan perjudian. Menariknya, 6 orang penumpang kapal itu sudah tidak ada di sini, minasan. Di atas kapal itu hanya ada Nagumo dan Oki saja. Jadi, kemanakah mereka? Apa langsung melompat ke laut? Tapi di sini pengunjung kasino tampak berdiri seperti panik, meskipun mereka digambar kayak siluet saja ya, minasan. Ketika kapal mereka telah berhenti bergerak, disitulah Nagumo justru kembali tersenyum dan mengajak Oki bermain sebentar mumpung sedang berada di kasino. Nggak di Jujutsu, nggak di Sakamoto. Mereka doyan banget ya main judi. Tertulis pada panel akhir, pertaruhan hidup dan mati. Dan chapter 246 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini, minasan. Wah, pertarungan mereka seru sekali ya. Selalu saja berpindah-pindah tempat. Terus masih sempat pula ada adegan kocak kayak minum kopi di kafe dulu lah, nuangin sake dulu, sampai main judi dulu. Jujur saja, mereka terlihat imbang ya. Sangat susah untuk mengetahui siapa yang akan menjadi pemenangnya. Yang pasti, Nagumo memang punya banyak fans, jadi sulit membayangkan kalau dia sampai kalah. Plot armornya pasti kuat bro. Tapi dengan ini, Nagumo mungkin tidak akan ikut terlibat dalam pertarungan Sakamoto melawan Slur. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.